Selamat datang yang terhormat pada lecture Character Building, BINUS Online Learning, dan teman sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Desina Catherine Hasjarentias. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 27024391150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 di kelas TAEA LEC yang mengangkat proposal Project Based Learning Karakter Building Agama terkait SDGs 16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dengan judul Pandangan Mahasiswa Terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sesuai Agamanya Masing-masing di Lingkungan Kampus. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman agama. Dalam SDGs 16, terutama indikator 10.2, terdapat komitmen untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Di kampus, kebebasan ini mendorong mahasiswa membentuk UKM berbasis agama seperti KMBD, KMK, dan lainnya, yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan pengembangan soft skills. Namun, temuan BNPT pada 2018 mengingatkan adanya potensi penyebaran paham radikal melalui kelompok eksklusif berbasis agama. Radikalisme ini sering ditandai keinginan perubahan cepat dan kekerasan serta pengkafiran pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi UKM keagamaan untuk menjadi ruang yang positif, inklusif, dan membangun, yang mendorong moderasi beragama dan memperkuat pluralisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang ingin digali lebih lanjut berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh BINUS Graduate Attributes atau BGA, yaitu adaptability, self-awareness, dan collaboration. Yang pertama, sejauh mana persepsi mahasiswa secara individual dan kelompok untuk berorganisasi dan menyuarakan pendapatnya. Dan yang kedua, bagaimana peran masing-masing anggota dan komunitas untuk menjaga keharmonisan dan menjaga persatuan dengan agama lainnya. Dan yang ketiga, apa yang bisa lebih dikembangkan agar kolaborasi antar organisasi kemahasiswaan berbasis agama tersebut lebih erat dan bermasyarakat di lingkungan masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa mayoritas narasumber memahami hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Namun, sebagian belum memanfaatkannya secara optimal. UKM keagamaan terbukti berperan positif membentuk karakter moderat, toleran, dan inklusif melalui kegiatan sosial, dialog lintas agama, dan pengembangan soft skills. Kami juga melihat peluang besar untuk kolaborasi lintas agama, misalnya melalui proyek sosial bersama dan forum kebinekaan yang efektif membangun toleransi aktif sekaligus meredam radikalisme. Tantangan yang muncul adalah perbedaan prioritas, nilai antar agama, dan minimnya fasilitas lintas agama dari kampus. Temuan ini sejalan dengan nilai BGA, BINUS Graduate Attributes, yaitu adaptability, self-awareness, dan collaboration.
Dari hasil temuan proyek itu, ada yang pertama, kesadaran hak sipil mahasiswa. Mayoritas narasumber memahami bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat termasuk dalam organisasi berbasis agama dilindungi oleh UUD 1945 dan hukum internasional. Namun, masih ada mahasiswa yang belum sepenuhnya sadar akan hak tersebut atau belum memanfaatkannya secara optimal di lingkungan kampus. Dan yang kedua, peran positif UKM berbasis agama. UKM agama berperan penting dalam membentuk karakter moderat, toleran, dan inklusif melalui kegiatan sosial, dialog lintas agama, dan pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, kolaborasi, dan empati. Dan pengalaman narasumber menunjukkan bahwa UKM dapat menjadi wadah memperkuat nilai kemanusiaan, bukan hanya penguatan iman pribadi. Dan yang ketiga, potensi kolaborasi lintas agama. Terdapat peluang besar untuk pengembangan kerjasama antar UKM keagamaan, misalnya melalui proyek sosial bersama, forum lintas agama, dan kegiatan kemanusiaan. Kolaborasi ini dinilai efektif dalam membangun toleransi aktif dan meredam potensi radikalisme di kampus. Dan yang keempat, tantangan dalam pengelolaan organisasi. Beberapa hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan prioritas nilai antaragama, potensi eksklusivitas organisasi, serta kurangnya fasilitas kegiatan lintas agama oleh pihak kampus. Tantangan ini memerlukan pendampingan aktif dari dosen, tenaga kepemimpinan, dan kebijakan kampus yang mendorong inklusivitas. Dan yang kelima, keterkaitan dengan nilai BGA BINUS. Temuan selaras dengan nilai adaptability, self-awareness, dan collaboration yang ada dalam BINUS Graduate Attributes. Mahasiswa yang aktif di UKM Agama menunjukkan kemampuan beradaptasi di lingkungan plural, memiliki kesadaran diri atas identitasnya, serta membangun kolaborasi dengan pihak berbeda latar belakang. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengusulkan 5 langkah solusi proyek. Yang pertama, peningkatan literasi hak sipil dan moderasi beragama. Dengan mengadakan workshop dan sosialisasi berkala mengenai hak berkumpul, berserikat, dan berekspresi sesuai dengan UUD 1945, serta prinsip moderasi beragama. Mengundang pakar hukum, tokoh lintas agama, dan aktivis HAM dan untuk memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa. Dan yang kedua, program kolaborasi lintas UKM keagamaan. Dengan membentuk forum lintas agama mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi kegiatan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan secara bersama-sama. Dan selanjutnya dengan menyelenggarakan acara rutin seperti bakti sosial, donor darah, dan dialog kebinekaan perayaan lintas agama untuk memperkuat ikatan antar UKM. Dan yang ketiga, pendampingan dan fasilitasi oleh pihak kampus dengan menetapkan kebijakan kampus yang mendorong inklusivitas dan kolaborasi antar organisasi mahasiswa berbasis agama dengan menyediakan ruang, fasilitas, dan dana stimulan untuk kegiatan bersama lintas agama. Dan yang selanjutnya, melibatkan dosen pembina dalam setiap program strategis UKM untuk memastikan arah kegiatan tetap moderat dan toleran. Dan yang keempat, pemanfaatan media digital untuk kampanye positif dengan membuat konten edukatif dan inspiratif di media sosial UKM untuk mengkampanyekan toleransi moderasi dengan persatuan. Menggunakan media digital untuk berbagi cerita sukses kolaborasi lintas agama sebagai inspirasi mahasiswa lain. Dan yang terakhir, nomor 5, penguatan soft skill anggota UKM.
mengadakan pelatihan kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan manajemen konflik bagi pengurus UKM berbasis agama. Dan selanjutnya menyusul modul pembinaan anggota baru yang berisi materi toleransi, kerjasama lintas agama, dan etika berorganisasi. Dari wawancara, saya belajar bahwa kampus adalah laboratorium sosial yang luar biasa, penting untuk menumbuhkan toleransi, empati, dan kolaborasi. Kebebasan berekspresi, termasuk terkait agama, dapat berjalan baik selama disampaikan dengan cara yang menghargai perbedaan. Pengalaman narasumber mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kesadaran perbedaan keyakinan adalah kunci menjaga persatuan. Saya semakin yakin bahwa keberagaman di kampus adalah aset yang harus dipelihara. Melalui dialog penghormatan dan kolaborasi aktif, saya pun termotivasi untuk menjadi agen perdamaian yang mendorong terciptanya kampus yang inklusif dan harmonis sejalan dengan semangat SDGs 16. Dari kesimpulannya, kebebasan berkumpul dan berserikat di kampus bukan hanya soal hak sipil, tapi juga sarana membentuk generasi yang toleran, adaptif, dan kolaboratif. UKM baik umum maupun berbasis agama menjadi tempat mahasiswa mengasah kemampuan akademik sekaligus soft skill yang mendukung perdamaian dan keharmonisan. Nilai-nilai ini selaras dengan BGA BINUS yang diharapkan terus dibawa oleh lulusan saat terjun ke masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan para dosen. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus menjaga perdamaian, menghargai perbedaan, dan membangun kolaborasi yang kuat di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.